Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerdik.com yang sudah lama off karena yang punya jalan-jalan. Jadi kalau cerdik.com itu dikasih konten pembelajaran sepi, dikasih konten jalan-jalan sepi. Ya, dikata. Oke, pada hari ini kita akan bahas ini TKA. Ya, nah TKA ini sebenarnya sudah launching ya ibu bapak anak-anak semua. Itu ada di Puspendik Kemendikdasmen go.id TKA. Nah ini linknya nanti saya taruh di deskripsi. Nah di sini kita bisa menjelajah TKA ini. Kalau di SD itu ada matematika sama bahasa Indonesia ya. Kalau ada suara-suara hiraukan saja, ada rekan saya lagi belajar di sebelah ya, jadi kita berbagi suara, fokus sama suara saya aja. Nah pertama kita matematika dulu ya. Di sini definisi TKA matematika SDMI sederajat mengukur kemampuan murid dalam memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika serta kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah problem solving ya. Nah muatannya itu ada 3, ada bilangan, geometri, dan pengukuran, ada data. Nah ini muatan untuk matematika ya. Nah lalu kompetensinya ya dari TKA ini untuk mengukur kemampuan matematika sebagai berikut: 1, pengetahuan matematikanya, terus representasi matematis ya, terus penalaran, pemecahan masalah matematis, lalu koneksi matematis. Nah matrik asesmennya ini ada, kalau dibilang nih ada beberapa kolom ya. Di sini bilangan adalah bilangan rasio, memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub elemen berikut. Nah pemecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika, nanti kita cari ya di buku. Jadi kita lebih fokus lagi nih, kita udah ketemu kompetensinya, kita cocokin lagi. Yang kedua, perbandingan dan pengukuran bilangan pecahan ya, pecahan kata kuncinya. Lalu yang ketiga, relasi berbagai bentuk pecahan, pecahan sederhana, desimal, persen. Ini kayaknya mengubah ya, bisa penjumlahan, bisa pengurangan, dan sebagainya. Selanjutnya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan caca. Selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan serta operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Kelipatan faktor KPK dan EPB bilangan asli. Nah ini untuk elemen bilangan. Sub elemennya bilangan rasional. Nah selanjutnya untuk elemen kedua adalah geometri dan pengukuran. Itu ada sub elemennya objek geometri. Nah di sini kompetensinya adalah memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub elemen berikut: bentuk bangun datar, konstruksi bangun ruang, dan visualisasi spasial bagian depan, atas, dan samping. Nah di sini ada batasan capaian, batasan atau catatan bangun datar mencakup segi 3, segi 4, segi banyak ya. Nah terus kalau bangun ruangnya mencakup kubus, balok, dan gabungan ya. Gabungan mungkin bisa gabungan antara balok dan kubus, jadi nggak masuk ke tabung 5 prisma enggak ya. Nah selanjutnya pengukuran nih ya, sub elemen pengukuran di elemen geometri dan pengukuran: memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub elemen berikut. 1, panjang benda menggunakan satuan baku. Kalau satuan baku itu cm, meter, dan seterusnya ya. Hubungan antara satuan baku panjang, milimeter, desimeter, sentimeter, meter, dan hektometer dan kilometer. Mungkin kayaknya diubah-ubah ya, jadi 1 kilometer berapa meter, nah gitu ya. Selanjutnya volume benda menggunakan satuan baku ya, meter kubik ya, liter, dan sebagainya. Hubungan antara satuan baku volume, mililiter, kalau tadi volume ya, ini juga volume,
mililiter, desiliter, sentiliter, liter, dekaliter, hektoliter, kiloliter. Terus berat benda menggunakan satuan baku. Lalu hubungan antara satuan baku berat miligram, desigram, sentigram, gram, dekagram, hektogram, kilogram, lalu waktu. Nah, ini untuk geometri pengukuran, sub elemennya pengukuran ya. Jadi kita nanti akan latihan di sini ya. Lalu selanjutnya untuk ini nggak ada nih ya sub elemennya. Nah, ini mungkin lanjutannya ya, hubungan antara satuan waktu, detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, laju perubahan kecepatan ya. Lalu keliling dan luas bangun datar, segitiga, segi empat, dan segi banyak. Lalu volume bangun ruang, kubus, walok, dan bangun dan gabungannya, besar sudut, penaksiran dan ukuran. Selanjutnya untuk elemen terakhir data, sub elemennya penyajian dan penggunaan data, memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub elemen berikut ya. Penyajian data, gambar, piktogram, diagram, batang, dan tabel frekuensi. Yang terakhir adalah pengambilan informasi dan penggunaan data. Nah, bagi ibu bapak yang putra putrinya di kelas 6 ya, nah bisa nih berkunjung di Puspendik nggak kelihatan ya, oke ya, di Puspendik Kemendikdasmen gitu ya. Nah, di sini juga ada contoh soal ini buat latihan ya, misalnya 120% dikurang 3 tambah 2 dikali 0,75 ditambah 2/3. Nah, ini kira-kira kayak gini ya. Nah, ini untuk kompetensi memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan. Ya, jadi ini gimana cara ngerjainnya nih? Nah, jadi bagi ibu bapak yang punya putra putri di kelas 6 bisa berkunjung di sini di web Pusmendik Kemendikdasmen.go.id TKA ya, atau cari aja langsung ya TKA, nah gitu ya, Kemendikbud. Nah ya, langsung cari di sini. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Oke, demikian ya. Nanti untuk latihan-latihan soalnya bisa kita di video selanjutnya. Ini selain matematika ada bahasa Indonesia juga. Oke ya, di sini ya ada contoh soal juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di channel cerdik.com yang sekarang muncul lagi. Assalamualaikum.